Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hai, shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan kembali di program Jesus Call untuk part kedua pada sore hari ini. Ya, yang belum mendengarkan part pertama akan saya simpulkan. Kemarin kita sudah membahas tentang part pertamanya di ayat Yohanes 13 ayat pertama sampai ke 20. Nah, kesimpulannya adalah yang paling nyantol di hati saya adalah ketika Tuhan itu melepaskan jubahnya, menanggalkan jubahnya. Dan akhirnya nanti ada proses segala macam, dan kesimpulannya adalah Tuhan itu memandang kita itu sama, teman-teman, yaitu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terus yang kedua adalah kita semua sama-sama diberi kesempatan yang sama. Untuk apa? Ya untuk memperbaiki setiap kelemahan kita. Karena kita tahu 12 murid Tuhan ini bukan anak yang baik-baik, anak yang super kaya, super terhormat, super yang lain. Bahkan salah satu diantaranya adalah pembunuh, ya kan? Terus ada pezina, banyak banyak macamnya gitu loh orangnya. Gitu. Tapi kita semua diberi kesempatan yang sama untuk berjuang, teman-teman, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bisa maksimal dipakai sama Tuhan. Dan inti dari semuanya adalah kita semua itu harus melayani. Sebagaimana Tuhan ngomong bahwa Dia telah memberi teladan bagaimana Dia membasuh kaki murid-muridnya, demikian juga kita semua itu harus melakukan dan mengerjakan hal yang sama, karena ada kata-kata wajib. Jadi nanti teman-teman bisa baca di ayat pertama sampai ke 20, ya satu persatu, ya poin-poin yang saya bagikan dari ayat per ayatnya, dan ketika kita ada dalam pelayanan yang perlu kita tahu teman-teman, seperti siapa Bunda Teresa ya kayaknya yang ngomong bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik, tapi saya akan ngomong ketika kita melayani Tuhan, melayani sesama, sebenarnya pertanggungjawaban kita itu bukan terhadap orang yang sedang kita layani, melainkan kepada Tuhan. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya di ayat Yohanes 13 ayat 21. Ayo kita buka sama-sama. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Teman-teman, ketika membaca ayat ini kembali saya terhenti dengan kata-kata sangat terharu. Bagaimana bisa seorang Tuhan itu terharu ketika kalau kita menggandengkan ayat-ayat sebelumnya adalah ketika dia ngomong bahwa salah satu di antara kalian itu akan mengkhianati aku, akan menyerahkan aku. Intinya dia ini tahu bahwa muridnya itu akan mengkhianati dia. Tetapi di situ apa hubungannya dengan ayat 21 ketika dia ngomong ia sangat terharu. Jadi teman-teman ketika membaca ayat ini aku terus tanya gitu. Apa maksudnya Tuhan ini? Sudah dikhianati kok malah terharu. Lalu bersaksi, dia terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bagaimana dia dalam posisi seperti ini itu bisa terharu. Nah, teman-teman kalau membaca ini perkataan terharu ini itu ada di pasal sebelumnya di Yohanes 12. Itu ada, entah saya sudah ngasih ke Ferdi belum ya? Pasal yang Yohanes 12. Itu ada kata-kata terharu juga. Tetapi enggak usah dibacakan, nanti teman-teman baca sendiri ya. Di Yohanes 12 ini kata-kata terharu itu karena apa? Karena Tuhan bisa mengerjakan apa yang Bapa mau atas kehidupannya. Dia tahu ketika dia turun ke dunia, dia harus disalibkan, dia harus menghadapi murid-muridnya yang nakal, mengkhianati dia harus menerima setiap hujatan, banyak hal yang harus dia terima, terus terlahir ke dunia harus melewati proses seperti itu dan kembali ke bapaknya. Kata-kata terharu itu menyimpulkan sesuatu bahwa ketika kita bisa melayani seperti apa yang Tuhan mau, ketika kita bisa membasuh kaki yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita bisa melayani sesama kita dapat melayani seseorang yang tidak mampu membalaskan apa yang kita buat untuk mereka. Itu menimbulkan sesuatu yang mengharukan di dalam diri kita, teman-teman. Karena apa? Kita tahu kita itu diambil dari mana, kita tahu kita dipakai Tuhan itu karena apa? Bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu pintar ini, pintar itu, enggak. Tapi semua itu karena karunia Tuhan, karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya. Sering kita dengar pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Tetapi pada kenyataannya yang saya alami dan saya lihat, dan saya sendiri memberlakukan sebuah pelayanan itu hanya sebuah sampah. Wah, ini bukan sok-sokan gimana ya, tetapi sejujurnya itu memang itu yang saya lihat. Tidak ada spesialnya sebuah pelayanan itu bagi sebagian orang, termasuk saya ketika sedang errornya datang. Seakan-akan kita yang sangat dibutuhkan supaya pelayanan ini itu dapat berjalan, pelayanan itu dapat berjalan. Enggak. Padahal sebuah pelayanan itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Itu yang tidak kita sadari. Jadi ketika kita dapat on track-nya Tuhan, kita itu bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika ada firman menulis ketika kita disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil, 3 mil, 4 mil. Ketika seseorang minta pakaianmu, kasih jubahmu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan melebihi dari yang diminta. Bagaimana kita itu pasti kita semua pernah mengalami euforia dalam pelayanan. Berlebih-lebih untuk melayani Tuhan. Tetapi apakah
hal itu tuh masih ada sampai sekarang, sampai detik ini saat kita mendengarkan firman ini kembali. Karena ketika kita ada di posisi ini, seperti Tuhan mengatakan bahwa posisinya itu terharu. Ia sangat terharu. Ketika apa? Ketika kegenapan itu, nas yang disampaikan itu harus terjadi atas kehidupannya dan sudah terjadi. Jadi bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah keharuan dan membuat kita itu flashback dengan apa? Posisi kita, keberadaan kita. Sebenarnya saya itu tidak pantas, tapi saya dipantaskan oleh Tuhan untuk melayani. Sebenarnya aku itu tidak ada apa-apanya, tetapi dijadikan apa-apa sama Tuhan. Kemarin saya juga sampaikan jangan pernah lupa dengan orang-orang yang membantu kita, mempus kita, menegur kita dengan keras. Sampai akhirnya kita itu ada di titik saat ini. Jadi terharu di sini itu tidak ada kaitannya dengan seorang yang mengkhianati Tuhan, harusnya tidak terharu Tuhan, tapi sedih bahasanya. Tapi di sini dia terharu karena ya kegenapan itu akan tiba. Jadi tidak ada hubungannya dengan murid-murid yang dilayani atau mengikut dia, tetapi lebih kepada hubungannya dia itu sama bapaknya itu. Ini makna terharu di sini. Di ayat 22 kita buka. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Jadi teman-teman, ketika Tuhan ini ngomong bahwa ada yang mau menyerahkan dia, otomatis bukan berarti murid-murid ini wah siapa ya gini, pasti menimbulkan pertanyaan kan. Kita ambil saja itu ke kehidupan nyata kita. Ketika seseorang ngomong bahwa salah satu di antara kalian itu akan keluar dari pelayanan ini, atau salah satu di antara kalian ini akan pindah pekerjaan ke kantor sebelah sainganmu. Kira-kira yang mendengarkan itu dari seorang pemimpin atau bos kita itu, kita gimana responnya? Wah, siapa ya? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itulah yang terjadi di murid-murid ini. Murid-murid ini memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Kata ragu-ragu di sini berarti mengacu pada mereka itu sudah menebak siapa itu. Cuman dia itu ragu. Pokok ada satu nama yang muncul di masing-masing murid-muridnya ini. Makanya disebut ragu-ragu. Kalau enggak tahu kan harusnya dia ngomong tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Tapi di sini dikatakan ragu-ragu. Berarti ragu-ragu ini mengacu pada yang namanya, wah bisa jadi mereka menuduh. Saling menuduh satu dengan yang lain. Tapi di dalam hati, teman-teman. Next, ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, kita tahu sama-sama ini yang dimaksudkan adalah Yohanes, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. 24. Celeleannya Petrus ya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi di sini dikatakan bahwa dari sekian banyak orang, sekian banyak murid, 12 orang, itu yang selalu ada yang terlihat dominan. Dan Petrus ini adalah pribadi yang dominan. Dominannya gimana? Loh, dia yang kepo nih. Dia tahu bahwa Yohanes paling dekat sama Tuhan saat itu, sama Yesus saat itu. Dia nyenggol nih, ngasih isyarat, mungkin ngasih tanda mata gitu ya. Tip, 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 gitu ya. Coba tanya sih siapa gitu. Dan akhirnya dijawab di ayat 24,
25. Dan si Yohanes pun nurut apa yang diomongin sama Simon. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Teman-teman, ketika ayat ini ada, setelah si Yohanes bertanya, otomatis murid-muridnya kan ada di sana. Tetapi kenapa murid-muridnya nggak ngerti ya? Itu sebuah pertanyaan loh. Anggap deh kita sedang konser, terus ada yang nanya nih. Yang lainnya mau ribut seperti apa, harusnya nyimak dong apa yang dikatakan pemimpin, ya toh, apa yang dikatakan sedang dalam kumpulan itu. Tetapi kenapa mereka nggak ngerti ya? Kenapa ada unsur ini? Mereka nggak ngerti, padahal sudah dengan sangat jelas Tuhan ngomong. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Ya pasti ya, pokok langsung diperhatikan. Kita kalau nyimak, kita akan langsung memperhatikan gerak-gerik Tuhan Yesus, ya kan. Wah, dia ngasih rotinya dicelupkan terus dikasih ke siapa nih gitu kan. Tetapi itu tidak terjadi di murid-murid Yesus saat itu. Kenapa ya? Dan jawabannya ada di ayat yang sebelumnya yang saya katakan ragu-ragu, teman-teman. Di ayat 22. Ketika di momen itu Tuhan menyatakan bahwa ada seseorang yang akan menyerahkan Tuhan, terjadi ricuh nih. Ini gambaran saya ya, teman-teman. Ini imajinasi saya. Ricuh nih, siapa ya, siapa ya. Mereka sibuk dengan menuduh orang lain, sibuk dengan siapa melihat perilaku orang lain, dan tidak nyimak apa yang Tuhan sampaikan. Mereka sibuk, pasti bukan aku. Wah, pasti bukan aku. Pasti ini jangan-jangan. Mereka sibuk membela diri. Baik dari yang benar, baik dari yang tidak benar, mereka semua itu merasa benar. Jadi mereka itu tidak mau dituduh di posisi itu. Jadi mereka sibuk ngomong pasti bukan aku gini gitu tanpa menyadari, tidak menyadari bahwa perkataan Tuhan itu apa sih? Mereka sibuk dengan membela diri mereka. Mereka tidak peduli sama Tuhan. Dan next, apa yang dikerjakan Tuhan? 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Mungkin ini konsepnya itu seperti altar call. Datang ke Yudas, nyuapi Yudas, tapi posisi nyuapnya kan nggak mungkin teman-temannya nggak ngerti kan. Itu clue yang jelas-jelas dapat dilihat. Cuman saking riwahnya mereka untuk membela diri mereka sendiri, tidak mau disalahkan, tidak mau dituduh segala macam. Sibuk dengan melihat kelemahan orang lain mungkin. Mereka-rekakan, wah pasti dia nih, pasti ini. Jadi mereka itu tidak peduli, tidak memperhatikan apa yang Yesus kerjakan. Di ayat 27, ketika Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kalau kita membayangkan kerasukan iblis, wah heboh ya. Kayak kita bahasanya apa ya? Wah, pelepasan nih. Kelihatan gitu secara nyata. Tetapi hati-hati teman-teman. Yang namanya kerasukan iblis, dia kalau bisa manifest gitu, enggak masalah.
kerasukan iblis itu ada di dalam. Jadi orang yang terlihat baik-baik saja, orang yang terlihat rohani, orang yang terlihat melayani, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tanpa disadari bahwa ada iblis di dalam diri mereka. Nggak perlu teriak-teriak yang kelihatan jahat ini dan itu. Iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Ya, ada beberapa ayat di firman berselimutkan kebenaran. Kuburan yang dilabur putih. Apalagi banyak teman-teman. Anjing-anjing pekerja yang jahat. Tuh, itu semua orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Teman-teman. Apakah posisinya tidak sedang kerasukan iblis? Jadi jangan membayangkan wah kerasukan iblis itu tampak jelas perbuatan jahatnya di depan orang. Wah, kalau kayak gitu mah semua orang bisa dengan mudah mengidentifikasi orang-orang jahat. Tetapi justru kerasukan yang ada di hati kita. Sunday service beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bukan yang dari luar yang masuk yang menajiskan, tapi yang dari dalam luar itu yang menajiskan. Karena intinya yang di dalam ini. Ketika dalam rusak, teman-teman, maka apapun yang keluar dari situ mungkin terlihat baik, mungkin terlihat wow, tapi kalau yang sifatnya kekal itu sangat dipertanyakan. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di titik ini apakah Yudas sudah sadar? Apakah Yudas sudah tahu? Ayat 28, next. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Sampai sebegitu tidak pekanya, sampai sebegitu tidak pedulinya. Padahal sebelum menuju ayat ini, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan saling melayanilah kamu satu dengan yang lain. Kalau di perjanjian baru kan ada saling membangun, saling membagi segala macam. Itu tidak mereka kerjakan. Jadi kita tahu hubungannya antara ayat di atasnya kenapa Tuhan berpesan bla 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 tidak jauh untuk jauh di depan sana. Tetapi yang akan terjadi di depan mata ini sudah terjadi. Mereka tidak saling peduli, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, bahkan mereka tidak mempedulikan apa yang Tuhan katakan. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Karena Yudas ini kan tamengnya itu kan orang miskin. Apa-apa yang dia kumpulkan itu mengatasnamakan orang miskin. Maka di depan teman-temannya, makanya itu yang saya omong, teman-teman. Kita bisa berbuat baik dengan membungkus diri kita. Wah, kita itu berdiri untuk kaum yang lemah. Wah, kita ini mengerjakan ini itu untuk orang lain. Padahal ujungnya itu semua itu hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Ini yang dikatakan bahwa trademarknya, brandnya yang diciptakan oleh seorang Yudas adalah hidupnya itu untuk orang miskin.
Makanya teman-temannya tertipu dengan ayat 29 ini. Bahwa dipikirnya, oh paling Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, lalu Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada hari itu, hari sudah malam. Jadi teman-teman, sebagai rangkuman dari ayat pertama sampai 30 menceritakan bagaimana hubungan kita sama Tuhan, bagaimana hubungan Tuhan dengan murid-muridnya, yang menjelaskan semua bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu terjadi. Setiap clue yang Tuhan keluarkan itu harus menjadi perhatian buat kita. Tetapi itu disepelekan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Ke-12 murid utamanya. Tidak ada yang menyadari bahwa itu Yudas. Padahal tanda itu, clue itu yang diberitakan Tuhan itu sudah sangat jelas. Nah, kita akan masuk ke bagian di mana kita akan membandingkan bagaimana antara Petrus dengan Yudas lewat kisah di Yohanes 13 ini. Kita akan melihat kenapa Petrus berakhir dengan Yudas itu berbeda. Kesempatan yang dikasih pasti sama. Diambilnya pun dari God yang mungkin berbeda, tapi sama-sama God-nya. Sama-sama orang yang enggak benar, sama-sama orang yang enggak mampu. Tapi akhirnya dijadikan mampu sama Tuhan. Kita lihat dari seluruh murid Yesus, 12 murid Yesus, yang paling kelihatan dominan, paling sering tercatat dia ngobrol sama Tuhan itu adalah yang saya tahu ya, Petrus. Dia pribadi yang heboh, ya, berani nanya, ya kan. Ya apa-apa itu berani aja nanya. Bahasanya ketika saya baca-baca kemarin ketika menyiapkan bahan ini, ada yang ngomong bahwa Petrus itu adalah jubir dari teman-temannya. Karena ada apa? Dia yang frontal, dia yang lantang untuk menyuarakan itu. Bahkan pribadi Petrus ini adalah pribadi, kalau kita gambarkan, heboh. Ya, dia berani untuk menantang Tuhan. Gitu, hanya Petrus, suruh aku berjalan di atas air, ya kan. Terus menjadi juru bicara dari teman-temannya. Dari mana kita bisa lihat banyak ya ayatnya di mana Petrus itu menjadi penghubung. Tetapi kita buka salah tiganya aja, ya. Dan yang kita tahu di Yohanes 13, di Yohanes 13 kita buka di ayat ke-6. Yohanes 13 ayat ke-6. Nah, Yohanes 13 ayat 6 sampai 9. Kita balik ya ke Yohanes 13 ayat 6 sampai 9. Fer, apakah sedang ada kendala di sana? Ya, saya bacakan aja Yohanes 13 ayat 6. Di saat pembasuhan kaki terjadi, ya kan? Hanya Petrus satu-satunya orang yang menyuarakan, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Dia sedikit aneh dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sama seperti kita. Ketika seorang pemimpin mau membawakan umpamanya barang bawaan kita, mau nyetirin kita, ya kan. Seorang hamba Tuhan yang ketika pergi nih rame-rame, dia mau duduk belakang sendiri, ya kan. Jarang kan pemimpin seperti itu.
Ketika mogok nih, hamba Tuhannya yang turun nyurung nih, wah jarang itu gitu. Nah, itu menimbulkan sebuah keanehan bagi Petrus, ya bagi kita. Tuhan, yakin nih kamu itu mau basuh kakiku. Terus Tuhan pun menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Kamu tidak akan mengerti apa yang aku kerjakan sekarang, tapi kamu akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, ketika Tuhan menyatakan seperti itu, wah Petrus langsung lonjak nih ya kan. Tuhan, jangan hanya kakiku aja kalau gitu, tetapi juga tangan dan kepalaku semua aja dibasuh gitu, supaya aku dapat mendapat bagian di dalammu gitu. Jadi inilah pribadi Petrus, pribadi yang berani menyuarakan sesuatu, pribadi yang celelekan bahasanya. Tetapi lewat celelekannya dia yang memang mewakili teman-temannya untuk bertanya. Dan yang kita tahu bahwa beberapa ayat di mana dia menjadi jubir ya, jubir dari teman-temannya. Ferdi bisa minta tolong dibukakan di Matius 19 ayat 27. Nah, Matius 19 ayat 27, ketutupan tulisannya. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Yaitulah pribadinya Petrus. Dia berani. Ketika aku sudah deal nih sama Tuhan, jalan nih sama Tuhan, aku dapat apa dong dari Tuhan? Dia yang berani menyuarakan suara-suara seperti itu, suara-suara sumbang. Tapi ya itu menjadi pertanyaan bagi orang banyak sebenarnya. Kita buka lagi di Lukas 8 ayat 45. Lukas 8 ayat 45. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini kan saat ada seorang wanita pelacur yang menjamah jubah Tuhan. Dan akhirnya dia sembuh itu kan. Tuhan merasa ada suatu kekuatan yang keluar dari dirinya dan dia pun nanya, loh siapa yang menjamah aku? Gitu. Ada suatu kuasa yang keluar. Dan Petrus dengan celeleannya dia jawab apa? Loh Tuhan, ini itu kondisinya itu kita berdesak-desakan. Kok bisa loh kamu itu tanya siapa yang jamah? Loh siapa yang mau lihat gitu kan? Jadi itu kurang ajarnya Petrus gitu. Dia berani untuk menyatakan itu. Satu lagi, bukti bahwa Petrus itu memang kurang ajar, ya kan? Memang dia berani, ya kan? Memang dia heboh. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Tuhan itu sudah tahu dia akan kemana, dia harus bagaimana, ya kan, untuk menutup panggilannya itu di dunia. Terus di ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini loh. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur dia, menegur Tuhan. Jadi Petrus itu menegur Tuhan. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi teman-teman,
Ada yang berani enggak seperti Petrus? Pertanyaannya. Dengan kurang ajarnya Petrus ya, dengan keponya dia, justru melalui pelayanan dia itu dikenal sama Tuhan. Melalui peristiwa dia mengikut Tuhan, ada satu ayat mengatakan dia ini kan heboh nih. Ketika ini ayat yang di Yohanes 13 itu berjalan pun di akhir ayat kan Petrus ngomong, nggak ada satupun itu yang berani sama kamu Tuhan. Nyawa pun akan aku kasih ke Tuhan. Kita buka deh sama-sama biar jelas ya. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Next. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lanjut. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi, bagaimana seorang Petrus itu seseorang yang berapi-api, seseorang yang mau menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ya kan? Seperti perkataan tadi di atas bahwa itu enggak boleh terjadi Tuhan itu. Dia menegur Tuhan. Maksudnya baik gitu. Tetapi pada akhirnya Tuhan sudah tahu endingnya. Kamu itu akan menyangkali aku gitu. Sebelum ayam berkokok itu kamu sudah nyangkalin aku 3 kali. Tapi dengan gayanya Petrus itu dikenal oleh Tuhannya. Di titik ini kita tahu bahwa pelayanan Petrus itu pelayanan yang luar biasa. Ketika dia berjalan, bayangannya aja itu dapat menyembuhkan orang. Sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler. Dan Petrus itu terbentuknya menjadi pribadi yang ada di pikirannya itu adalah sesuatu yang spektakuler aja. Bagaimana tidak spektakuler? Dia minta berjalan di atas air, ya kan? Dia berani negur Tuhannya, tetapi dia dikatakan enyahlah kamu iblis. Ketika dia mau menyerahkan nyawanya, Tuhan sendiri pun ngomong bahwa kamu tuh mau nyerahkan nyawamu. Padahal sebelum ayam berkokok, kamu itu akan menyangkali aku 3 kali. Dan ketika kejadian itu terjadi, Ferdi bisa tolong buka ya, Fer. Aku belum nyari untuk ayat itu. Ketika Petrus mau menyangkali Tuhan itu, bagaimana respon Petrus? Bentar ya. Bentar. Di Lukas 22. Lukas 22 ayat ke-33 ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Next. Ketutupan hebat. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. 35.
Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? 16. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab ada tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah, ini terus ada kisah Petrus menyangkal Yesus yang di ayat 54, sorry. Ayat ke, saya ceritakan aja deh, kok enggak nemu ayatnya. Jadi ketika Petrus berjalan bersama Tuhan, ada satu titik di mana Tuhan itu ngomong bahwa ketika kamu gagal mengerjakan itu, enggak apa-apa, kamu bangkit dari gagalmu itu dan beritakan itu kepada teman-temanmu, supaya teman-temanmu itu ngerti pemulihan apa yang terjadi di Petrus. Jadi di sini menggambarkan bahwa Petrus itu apapun yang dikerjakan Petrus, Tuhan itu langsung tegur dia. Bahkan ketika dikatakan masalah penyangkalan ini, ketika Petrus mengerjakan itu, dia awal enggak tahu, kedua enggak tahu, ketiga dia mengerjakan itu, dia tersadar dengan apa yang Yesus katakan. Dan dia begitu sedihnya, dia nangis sedemikian rupa. Dia merasa, loh, kok benar ya yang dikatakan Tuhan. Padahal aku sudah heboh nih, seakan-akan mau memberikan nyawa, memberikan segalanya, bahkan di penjara nyawa aku mau ditaruh pun aku berani gitu. Tapi perjalanan kehidupan Petrus dari awal hingga akhir, dia yang berani untuk ngomong, dia yang berani untuk bersuara, dia yang setiap tingkah polanya itu membuat dia itu dekat sama Tuhan. Sekalipun dia jatuh, dia kembali lagi ke Tuhan. Sekalipun dia ditegur, enyahlah kamu iblis, dia itu balik lagi ke Tuhan. Jadi teman-teman, spirit yang mau saya sampaikan bahwa Petrus ini adalah di mana dia gagal, di mana dia sedang terpuruk, di mana dia sedang tidak baik-baik saja, dia tetap baliknya itu ke Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Dia tetap jadi jubir dari teman-temannya. Tuhan Yesus sudah jelasin apa gitu kan. Pada enggak ngerti nih, dia yang maju. Maksudmu apa sih Tuhan? Ketika pelayanan sedang enggak beres sih, kita yang berani menyuarakan. Pak, ini maksudnya gimana toh? Aku kok begini, begitu, begini, dan begitu. Tidak ada maksud untuk mengambil alih, tidak ada maksud untuk wah kalau mau memutuskan apa-apa harus lewat aku dulu, enggak. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi lebih kepada dia itu peduli. Dengan apa? Setiap perkataan Tuhan. Dari sekian cerita, sekian yang tertulis di Alkitab, yang paling dominan adalah Petrus untuk bertanya kepada Tuhan. Tentang apapun kondisinya saat itu. Tentang pengajaran yang Tuhan sampaikan. Perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan bagikan. Dia yang berani menyuarakan itu. Tetapi justru dengan polanya dia, keberaniannya dia, yang keleleannya dia, yang kurang ajarnya dia. Tuhan tahu enggak? Loh, Tuhan sangat tahu. Tuhan tahu enggak kamu itu kurang ajar? Tuhan tahu enggak kamu itu menyepelekan pelayanan? Tuhan tahu enggak kalau kamu itu milih-milih pelayanan?
Tuhan tahu semuanya, teman-teman. Tetapi itu tidak dicegah, bahkan ditegur habis-habisan di Petrus ini. Bagaimana ketika dia itu berhadapan, ketika duduk makan bersama orang-orang itu ditegur, ya kan? Yang disebut sebagai Kefas. Tetapi justru dia itu diberi nama Kefas itu kan artinya batu karang yang teguh. Karena Tuhan tahu si Petrus ini tidak seteguh itu, teman-teman. Tetapi sebuah nama yang Tuhan kasih itu menciptakan pribadi Petrus itu menjadi pribadi yang teguh. Mau seperti apapun dia ditegur, dihajar, diajar, dia tetap pegangan sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Sampai akhir hidupnya pun dia minta untuk salibnya itu dibalik. Sampai akhir hidupnya dia itu melayani Tuhan. Dia tidak memberikan kesempatan dirinya itu untuk mengambil alih yang namanya keputusasaan. Dia tidak memberikan dirinya untuk mengambil alih yang namanya mengakhiri hidupnya. Tetapi dia tetap menjadi dirinya apa adanya dia. Ketika dia kesel, dia nggak mau, dia ini dan itu, dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Betapa pentingnya sebuah kejujuran, teman-teman. Dalam kita, baik di pelayanan, baik di dunia pekerjaan, apapun itu. Ketika sesuatu itu dibuka lebar dari diri kita, apapun itu terlihat. Orang itu dapat membaca diri kita itu apa adanya kita, karena kita berani menyuarakan itu. Baik kelemahan, baik kelebihan kita. Kalau kelebihan mah nggak usah diberitakan, teman-teman. Yang perlu diberitakan itu kelemahan kita. Dari yang aku begini, aku sekarang begini loh. Itu yang perlu untuk diberitakan. Ya Petrus menjadi apa adanya dia Petrus. Begitu juga dengan Musa, kalau kita mau mengangkat tokoh lain. Dia menjadi pribadi apa adanya Musa, yang ngamuan, emosian ya kan. Tapi dia dipakai Tuhan. Di akhir hidupnya dia itu menjadi seorang yang spesial, disembunyikan. Begitu juga dengan Petrus. Sampai akhir hidupnya dia dipakai. Bahkan dia terus mendapatkan menjadi VIP. Mendapatkan porsi yang diutamakan. Mendapatkan madu-madu, mendapatkan manis-manisnya bersama dengan Tuhan. Pengajaran-pengajaran dia dapatkan full, teman-teman. Karena apa? Dia berani ngomong, dia berani nanya. Ketika dia jatuh pun, ketika dia setelah menyangkal, dia benar-benar sedih, minta ampun, bertobat, dan dia balik lagi. Jadi jangan buat kelemahan kita, kejatuhan kita itu menjadikan kita gentar untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan. Karena Tuhan sanggup kok mengubahkan kita. Tuhan pilih kita karena kita itu apa? Ya karena kita itu tidak baik-baik saja. Di firman dikatakan orang yang butuh tabib itu orang yang sedang sakit. Ya kan? Kalau tidak sakit tidak perlu tabib. Jadi kita tahu dan kita sadar kenapa kita butuh Tuhan. Karena kita itu rusak, kita itu bukan siapa-siapa. Kita perlu melayani Tuhan, bukan pelayanan yang butuh kita, tapi kita yang butuh untuk melayani Tuhan. Karena dengan melayani, api yang ada di dalam kita ini tuh tetap nyala. Bagaimana kita itu ketika dikasih nih jadwal untuk melayani. Kalau WL saya nggak tahu ya, tapi kalau berbagi firman, khotbah sebagaimana biasanya seperti ini, nggak bisa teman-teman. Ketika kalau kita itu memang tidak dapat materinya, kita mau ngobrol apapun kita itu nggak akan bisa.
Ketika kita itu hubungan kita itu sedang trouble sama Tuhan, doa kurang segala macam, ya yang kita bagikan benar, yang kita bagikan itu adalah firman Tuhan. Tetapi nyampainya ke pendengar itu akan berbeda ketika kita itu penuh dengan Tuhan. Kalau sekedar menyampaikan aja, ya gampang untuk menyampaikan firman. Sekarang tinggal klik, apalagi ada Meta AI, ya kan? Kamu tinggal nanya aja, tinggal ngetik aja. Petrus dan Yudas, langsung keluar semua itu. Ayat berapa semua itu keluar. Begitu gampangnya untuk menyusun sebuah khotbah. Tapi sebuah khotbah yang dihidupi dan dipenuhi dengan apa? Yang namanya doa, hubungan sama Tuhan, itu akan sangat berbeda. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan sampai part kedua ini tentang Petrus. Besok kita akan membahas mengenai Yudas dan kita simak ya kan untuk sesi ketiga besok hari. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Shalom.